Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Di video kali ini saya akan panen bahan bonsai waru merah. Ini ya, waru merah yang saya cangkok akar sekitar 1 bulan yang lalu, dan sekarang kondisinya sudah keluar akar-akar muda. Ini yang ini ya, terlihat ini akar-akar mudanya sudah bermunculan, sudah siap untuk kita panen. Ya, ini khusus untuk bahan yang sudah agak besar biar tidak beresiko. Menggunakan metode cangkok akar seperti ini lebih aman ya sobat, karena ketika dipindah sudah ada akar-akar baru seperti ini ya. Karena ini baru pertama saya lakukan pemotongan akar ini ya. Jadi sejak tanam belum pernah saya lakukan pangkas akar. Jadi ketika dipindah lebih aman menggunakan metode cangkok akar. Ya, langsung saja akan saya panen ini ya. Saya potong. Motongnya juga mudah karena ini saya sisakan. Tidak saya bungkus semua, jadi ketika dipotong itu lebih mudah. Ini ya, akar-akarnya sudah banyak. Ya, sebelum didongkel akan saya lakukan pemotongan bagian atas dulu. Dan ini gergajinya sudah kurang tajam, kita menggunakan gergaji besar aja ini. Kita potong dulu. Seperti ini sobat, kita pendekkan ya. Nah, kenapa ini saya potong miring seperti ini? Nanti supaya pohonnya ada liukannya ya, gerak dasarnya itu ada goyangannya, seperti ini ke sini dan ke sini. Jadi saya buat miring. Dan selanjutnya kita potong bagian akar-akar. Ya sobat, ini hasilnya. Ini sudah saya dongkel
ukurannya sudah lumayan besar ya sobat. Ini dia ya, seperti biasa. Untuk selanjutnya kita tanam, dan ini sudah besar tapi ini belum lama ya, ini belum ada 2 tahun saya ini ngegroundnya. Dulu dari ukuran selidi ya, enggak selidi tapi serokok ya, karena waru sangat cepat besar ya. Langsung kita tanam saja, istimewa. Akarnya muter nih, akarnya muter. Ya sobat, ini sudah saya sediakan racikan medianya ya. Ini seperti biasa saya racikan menggunakan tanah, terus sekam, juga pupuk kandang ya, tapi sedikit pupuk kandangnya ada terlihat. Dan ini sudah saya sediakan pot besar, pot semi ground, dan ini saya kasih sekam juga ya. Ini sekam yang tidak tercampur. Ini tujuannya supaya biar lebih poros ya, lebih poros lagi. Karena lubangnya saya kasih di bagian bawah ya, yang bawah saya lubang-lubang seperti itu, samping ada sedikit itu ya, ini supaya lebih poros. Nah nanti baru kita taruh ini seperti ini. Jelas ya sobat, ini sekamnya agak banyak ya biar lebih poros ya. Waru suka yang poros juga, karena di tempat saya nggak ada pasir itu ya, pasir yang halus, jauh dari sungai. Oke, selanjutnya kita tanam. Kita buka dulu plastik-plastiknya ya sobat. Akarnya sudah lumayan banyak ya sobat, ini sudah kuat ya. Ya biarpun tidak dicangkok akar, sebenarnya waru juga mudah tumbuh. Nah ini saya hanya untuk lebih aman saja ya sobat. Akar-akarnya tuh sudah sangat banyak ya. Dan ini kondisi akar sudah lumayan saya press ya, jadi untuk jaraknya ini sudah saya sesuaikan dengan nanti ke posisi yang diinginkan. Jadi ini sudah tidak panjang ya, meskipun saya motongnya masih ini, tapi akar barunya tumbuh sudah di posisi yang tepat ya sobat. Seperti inilah, mantap, waru merah. Oke, selanjutnya kita tanam. Ya sobat, ini sudah selesai penanamannya, seperti inilah hasilnya ya. Untuk akar-akar sudah nampak kokoh ini ya. Ini tinggal nanti saya salep, tapi kita lihat seperti inilah penampakannya ya. Dari atas akar-akar juga sudah melingkar atau mutar. Kita lihat dari sebelah sini ini ya. Ini dulu pecah batang ya, pecah batang, sekarang sudah
rapat ya, sudah kembali rapat bekas pecahannya. Ya, jadi seperti inilah hasilnya ya sobat. Semoga bisa bermanfaat menggunakan cara cangkok akar seperti ini. Ya meskipun waru mudah hidup juga ya, di setek itu juga mudah hidup, di dongkel itu juga mudah hidup. Ya tapi kembali lagi tergantung kondisi cuaca di daerah masing-masing sobat. Karena di tempat saya lah ini ya, menggunakan cangkok akar saja 1 bulan baru keluar akar. Itu kalau tidak menggunakan cangkok akar bisa lebih lama lagi, dan malah bisa jadi terjadi kegagalan ya, busuk karena lembab cuacanya, suhunya lembab di sini. Maka saya lebih pilih menggunakan cara ini. Ya, jadi seperti itu sharing saya sahabat, semoga bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like dan share. Subscribe biar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ya, jadi sementara seperti ini, kita lihat perkembangan kedepannya bagaimana. Insya Allah akan saya updatekan lagi. Ya, videonya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di next video.